kita akan masuk ke dosa besar ke-128. Masalah memusuhi atau memutus hubungan persaudaraan dengan muslim lebih dari 3 hari. Syekh Muhammad mengatakan, saya bacakan seperti biasa dulu apa yang ditulis, lalu kemudian kita syarah dengan beberapa tambahan dalil dan juga pernyataan salafus salih. Kata beliau, di antara langkah syaitan dalam menggoda dan menjerumuskan manusia adalah dengan memutus tali hubungan antara sesama umat Islam. Ironisnya, banyak umat Islam yang terpedaya mengikuti langkah-langkah syaitan ini. Mereka menghindar dan tidak menyapa saudaranya sama muslim tanpa sebab yang dibenarkan secara syar'i atau dibenarkan syarak. Misalnya karena percekcokan masalah harta atau karena situasi buruk lainnya. Terkadang putusnya hubungan tersebut berlangsung terus hingga setahun. Bahkan ada yang bersumpah untuk tidak mengajaknya berbicara selama-lamanya atau bernazar untuk tidak menginjak rumahnya. Jika secara tak sengaja berpapasan di jalan, ia segera membuang muka. Jika bertemu di satu majelis, ia hanya menyalami orang yang sebelum dan sesudahnya dan sengaja melewatinya. Inilah salah satu sebab kelemahan di dalam masyarakat Islam. Karena itu hukum syariat dalam masalah tersebut amat tegas dan ancamannya pun sangat keras. Ya, maknanya sampai di sini teman-teman sekalian, bagaimana seorang muslim kalau dia tidak suka saudara-saudaranya maka dia selesaikan. Kalaupun dia harus memboikot saudaranya ini, maka tidak boleh lebih daripada 3 hari. Nanti akan kita rincikan tentang berhubungan hukum-hukum syar'i atau beberapa kejadian-kejadian dan syarat berhubungan dengan masalah itu. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3, faman hajara fawqa 3 famata dakhala an-nar. Tidak halal seorang muslim memutuskan hubungan dengan saudaranya sama muslim itu lebih dari 3 hari. Barang siapa yang memutuskan lebih dari 3 hari dan dia meninggal, maka ia masuk ke dalam neraka. Hadis ini riwayat Abu Dawud jilid 5 halaman 215 dan disebutkan dalam Sahihul Jami' oleh Syekh Albani dalam atau di nomor 7635. Abu Khirashi Al-Aslami berkata radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi. Barang siapa memutuskan hubungan dengan saudaranya sama muslim selama setahun, maka ia seperti mengalirkan darahnya. Hadis riwayatkan Bukhari dalam Adab Mufrad nomor 406 dan disebutkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 6557. Kata beliau, untuk membuktikan betapa buruknya memutuskan hubungan antara sesama muslim, cukuplah dengan mengetahui bahwasanya Allah menolak memberikan ampunan kepada mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radu a'malun nasi fi kulli jum'atin marratain, yaumal itsnaini wa yaumal khamis, fayughfaru li kulli 'abdin mu'minin illa 'abdan bainahu wa baina akhihi syahna, fayuqal utruku awirku hadaini hatta yafi'a. Semua amal manusia diperlihatkan kepada Allah pada setiap Jumat atau setiap pekan 2 kali, hari Senin dan hari Kamis. Maka setiap hamba yang beriman diampuni dosanya kecuali hamba yang antara dirinya dengan saudaranya ada permusuhan. Difirmankan kepada malaikat, tinggalkanlah atau tangguhkanlah pengampunan untuk 2 orang ini sehingga keduanya kembali berdamai. Hadis riwayat Muslim jadi tempat halaman 1988. Jika salah seorang dari keduanya bertaubat kepada Allah, ia harus melanjutkan hubungan dengan kawannya dan kemudian memberi salam. Jika ia telah melakukannya tapi sang kawan menolak, maka ia telah lepas dari tanggungan dosa. Adapun kawannya menolak damai, maka dosa itu tetap ada padanya. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li rajulin an yahjura akhahu fawqa 3 layal yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi seseorang laki-laki memutuskan hubungan saudaranya lebih dari 3 malam. Saling berpapasan tapi yang ini membuang muka dan yang itu juga membuang muka. Yang terbaik di antara keduanya yaitu yang memulai salam.
Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari jilid 10 halaman 492. Kata beliau, tetapi jika ada alasan yang dibenarkan, seperti karena ia meninggalkan sholat atau terus-menerus melakukan maksiat, sedang pemutusan hubungan itu berguna bagi yang bersangkutan, misalnya membuatnya kembali kepada kebenaran atau membuatnya merasa bersalah, maka pemutusan hubungan itu hukumnya menjadi wajib. Tetapi bila tidak mengubah keadaan dan ia malah berpaling, tidak boleh memutus hubungan dengannya, sebab perbuatan itu tidak membuahkan maslahat, tetapi malah mendatangkan mudarat. Dalam keadaan seperti ini, sikap yang benar adalah terus-menerus berbuat baik dengannya, menasehatinya, dan juga mengingatkannya. Ada footnote di situ nomor 179. Seperti hajar atau pemutusan hubungan yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Ka'ab bin Malik dan dua kawannya, karena beliau melihat dalam hajar tersebut terdapat maslahat. Sebaliknya, beliau menghentikan hajar kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafik lainnya, karena hajar kepada mereka tidak membawa faidah, dan hajar artinya pemutusan hubungan. Ini kurang lebih yang digambarkan oleh Syekh Muhammad tentang dosa besar ke-128 kita.